Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Suma ila ruhi sahibil muallif al-imam al-hafiz an-Nawawi ad-Dimashqi al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bi jahi nabi wa ali. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Anna Umar radhiyallahu anhu aydan qala, dari Sayyidina Umar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Qala, Sayyidina Umar berkata. Jadi ini Sayyidina Umar seolah-olah bercerita kepada kita tentang bagaimana datangnya malaikat Jibril yang mengajarkan kepada para sahabat tentang hakikat apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Jadi Sayyidina Umar bercerita di sini. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bilang, pada suatu saat tatkala kita lagi duduk nih sama Nabi Muhammad, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Sayyidina Umar dan beberapa sahabat lagi duduk. Zata yaumin, pada suatu hari, idh tala'a alaina rajulun. Kata Sayyidina Umar, kita lagi duduk kepada Rasulullah, tiba-tiba, itu tiba-tiba tola'a, timbul atau datang kepada kita seseorang laki-laki. Syadidu bayadis siyabi sadidu sawadis sya'ari. Bisa sya'ari, bisa sya'ri. Seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, bersih gitu, dan jenggotnya sangat hitam. Arti di sini menunjukkan kerapian. Ini yang datang siapa? Yang datang malaikat Jibril. Teman malaikat Jibril lagi nyamar, atau lagi nyamar salah seseorang gitu. Tapi malaikat Jibril nyamarnya ini bukan seseorang yang biasa beliau serupakan. Makanya Sayyidina Umar pun sampai tidak mengenal. Sahabat-sahabat lain pun tidak mengenal ini siapa yang datang. Karena kalau biasanya malaikat Jibril itu kalau ketemu Nabi biasanya menyerupakan dengan sahabat yang paling ganteng. Waktu itu sahabat yang paling ganteng namanya sahabat Dihyah Al-Kalabi. Nah, malaikat Jibril itu menyerupakan tuh sahabat Dihyah Al-Kalabi. Makanya sahabat tahu, oh ini malaikat Jibril nih lagi menyerupakan sahabat Dihyah Al-Kalabi. Nah, tapi dalam hadis ini yang direkam oleh Imam Nawawi, di sini malaikat Jibril menyerupai seseorang yang nggak ada yang kenal, gitu. Kayak kata Sayyidina Umar, bajunya sangat putih bersih dan jenggotnya hitam, artinya menunjukkan kerapian. Di sini juga kita bisa ngambil faedah. Apa faedahnya?
kalau kita bahkan disunahkan ketika kita mau bertemu dengan orang-orang besar atau bertemu dengan seorang guru, kiai, habaib, atau mau menghadiri majlis-majlis ilmu, disunahkan kita itu berhias diri sebelum datang ke tempat tersebut. Pakai baju yang rapi, pakai sarung yang rapi, mandi, pakai minyak wangi, berudu. Itu disunahkan tuh. Rapi. Kita mau hadir maulid, mau hadir majelis, mau hadir sholat, atau kita mau bertemu dengan orang-orang besar, mau bertemu dengan guru. Kalau gurunya nggak ngerokok, ente ngerokok, pakai minyak wangi dulu tuh. Jangan ntar gurunya salaman, waduh tangannya itu bau ikan peda ini. Nah, jangan. Tapi disunahkannya apa ya? Kita berhias diri dulu. Kenapa? Ini diajarkan oleh malaikat Jibril yang direkam oleh Imam Nawawi. Malaikat Jibril ngajarkan. Malaikat Jibril kan mau ketemu siapa di sini? Mau ketemu Rasulullah, orang besar. Makanya pakainya putih, rapi, bersih. Terus juga posisi malaikat Jibril sebagai guru di sini. Ingin mengajarkan para sahabat. Jadi yang murid, guru itu kalau mau datang ke majlis disunahkan kita apa? Berhias diri dulu di rumah, pakai pakaian yang rapi. Kalau bisa disetrika yang rapi pokoknya. Ingin hadir ke tempat ilmu atau tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bertemu dengan orang-orang yang baik. Nah, kita disunahkan tuh kayak gitu. Ya, disunahkan kayak gitu ya. Rapi, bersih. La yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun. Itu kata Sayyidina Umar, ini orang yang datang itu enggak kelihatan seperti orang yang datang dari musafir. Dan juga kita ini salah seorang sahabat, kita semua para sahabat ini enggak ada yang kenal sama ini orang. Kata Sayyidina Umar, enggak kelihatan ada orang seperti musafir, dan juga kita enggak ada yang kenal. Orang kalau pakai baju rapi kan kalau jalan 1 jam juga lecek nggak? Kelihatan kan? Nanti dia pakai baju rapi nih, nah itu dunia tuh kayak gitu tuh, dunia. Nanti dia pakai baju rapi, pasti kan kelihatan. Oh, bisa datang dari jauh nih, kelihatan nggak? Kelihatan. Tapi ini nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan orang yang datang dari jauh. Berarti ini datangnya dari dekat, orang dekat. Tapi kita pun nggak ada yang nggak kenal, meskipun ini orang dekat, tapi kok kita nggak ada yang kenal. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini orang duduk di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengucapkan salam dulu, kemudian minta izin, duduklah dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian saking dekatnya itu yang tamu yang datang itu dia menempelkan apa namanya ini, dengkulnya bersentuhan dengan dengkul Nabi Muhammad SAW. Wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan telapak tangannya di pahanya Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan, mengajarkan kita juga di sini apa? Bahwasanya kalau kita ingin bertanya tentang ilmu yang penting, kita jangan jangan malu-malu. Ya kalau kita ada masalah yang penting, khususnya urusan ibadah kita yang penting, jangan jangan malu-malu, tanya sama guru yang kita nggak ngerti, tanya. Nah, ini menunjukkan hadisnya. Oke, malaikat Jibril itu sampai dekat banget sama Nabi Muhammad, sampai bersentuhan kan, dengkul sama dengkul, dan bahkan telapak tangan yang malaikat Jibril yang lagi nyamar itu berada di atas pahanya Nabi Muhammad SAW, menunjukkan sangat dekat sekali. Nah, artinya kita ini kalau mau nanya, mau belajar, kita yang nggak paham tentang satu masalah, tanya, nggak usah malu. Yang penting pertanyaannya itu benar, dan pertanyaannya itu tentang urusan yang penting, urusan ibadah kita sehari-hari itu. Tanya tentang agama, jangan pertanyaan yang aneh-aneh.
Kita bertanya aneh-aneh lagi, Bib, gimana kalau sholat di bulan? Emang itu pernah ke bulan? Bib, udu pakai air panas gimana? Emang itu udu pakai air panas? Ya yang aneh-aneh. Tapi tanya yang masuk akal, yang penting. Di situ tanya. Kalau kita nggak ngerti hukumnya, tanya. Ini hadis ini menunjukkan seperti itu. Wagala, kemudian ini tamu datang berkata, yaitu malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, kasih tahu aku tentang esensi dari agama Islam. Ada ini kan ada lafaz ya Muhammad. Kalau kita itu nggak boleh manggil Rasulullah dengan nama Muhammad, haram, nggak boleh, ya, nggak boleh manggil nama Rasulullah dengan nama Muhammad, hukumnya haram. Apalagi dibercandain lagi Nabi Muhammad tuh, kurang ajar gitu, kurang ajar, nggak boleh, saya nggak boleh, pokoknya nama-nama Muhammad tuh nggak bercandain, jangan. Makanya agama ini sama lelucon jangan dicampur baur, jangan. Kita mau bercanda terserah deh. Cuman jangan bawa-bawa agama. Dulu pelawak lucu-lucu gak ada yang bawa-bawa agama, betul nggak? Dari zaman siapa tuh yang kita sering tonton tuh, yang lucu-lucu, Bolot, Mali, siapa lagi? Nggak ada yang bawa agama kan? Maksudnya nggak ada yang bawa agama. Bahaya kalau jangan. Nah, di sini kalau seseorang tidak boleh memanggil Rasulullah dengan nama Muhammad, hukumnya apa? Hukumnya haram dan berdosa. Kalau haram tuh nggak boleh manggil Rasulullah ya Muhammad. Kita panggilnya harus Rasulullah, ya Rasulullah, atau ya Habibullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Nggak boleh manggil Muhammad, nggak boleh tuh. Hukumnya haram. Nah, dalam hadis ini kenapa malaikat Jibril memanggilnya ya Muhammad? Ada jawab sama ulama, kenapa? Pertama, jawabannya waktu itu belum diharamkan untuk memanggil nama Muhammad. Kedua, jawabannya kata ulama diharamkan khusus manusia, tapi kalau bangsa malaikat tidak haram untuk memanggil ya Muhammad. Jadi kalau bangsa manusia itu katanya haram. Yang ketiga, kenapa malaikat Jibril manggilnya ya Muhammad enggak ya Rasulullah? Ya karena kan malaikat Jibril posisinya lagi nyamar. Ntar kalau manggilnya ya Rasulullah ketahuan dong. Wah, berarti ini orang yang dekat sama Nabi Muhammad. Tapi kan malaikat Jibril lagi nyamar di sini. Biar sahabat itu enggak tahu. Biar sahabat itu ngira bahwasanya tamu yang datang itu seseorang Arab Badui pedalaman. Kan kalau orang Arab Badui pedalaman tuh orangnya polos tapi selebor gitu, tau nggak? Polos tapi bertanyanya ya orang polos gitu kan. Kalau orang-orang Arab pedalaman begitu. Nah, karena mereka pengennya begitu biar sahabat itu tidak mengenal malaikat Jibril. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Hakikat Islam ialah engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad itu utusan Allah yang mengajarkan kita membawa agama Islam. Di dua kalimat syahadat tuh. Islam ialah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Mengucap dua kalimat syahadat. Wa tuqimas sholati, dan yang kedua mendirikan sholat, sembayang. Islam harus sembayang. Kalau nggak sembayang berarti Islam apa? Islam proposal. Islam KTP. Tuh. Kalau Islam harus sholat. Mau apapun keadaannya, sesulit apapun ekonominya, sesusah apapun kehidupannya, tetap harus sholat. Karena Islam
Yang kedua ialah mendirikan sholat. Makanya kalau seandainya sholat ini boleh ditinggalkan, seandainya sholat ini boleh ditinggalkan, maka pastilah orang-orang yang berperang di jalan Allah itu boleh meninggalkan sholat. Tapi buktinya enggak. Itu waktu berperang, para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika perang, masuk waktu sholat, mereka sholat. Cuman caranya aja agak beda, makanya dinamakan sholatul khauf. Apa sholatul khauf? Sholat ketika keadaan lagi genting, lagi perang, lagi dan takut, ada diajarkan. Nah, orang lagi perang aja masih diwajibin sholat, apalagi kita, gitu maksudnya. Apalagi yang nggak sibuk. Nah, makanya Islam itu harus sholat, tanpa ada alasan apapun harus sholat. Kapan orang gugur sholat? Kapan? Hah? Iya mati, udah tahu semuanya. Nanti kalau nanti mati sholat, orang berkabur, orang nyolatin. Kapan orang itu nggak wajib sholat? Kalau otaknya udah udah gila. Nah kalau udah gila boleh nggak sholat dah. Kalau udah gila nggak apa-apa. Kan wala ya juzu tarkuha liman akal, itu kata Imam Ibnu Ruslan dalam Sofatul Zubat, wala ya juzu tarkuha liman akal. Tidak boleh meninggalkan sholat siapapun selama masih ada akalnya. Selama dia masih ada akalnya, masih kenal duit, masih kenal yang merah sama yang biru, masih doyan makan, masih kenal sama bini sama anak, nggak boleh meninggalkan sholat. Wa baja ajzin in yutik say'an fa'al, itu kata Imam Ibnu Musa, nggak boleh. Jadi selama akal masih ada, tidak boleh dia itu meninggalkan sholat. Jadi dengan alasan apapun ya, nggak ada, dengan alasan apapun sholat itu harus kita kerjakan di situ. Dan sholat ini sumbernya rezeki, sholat sumbernya kebahagiaan, sumbernya keberuntungan, sholat ya. Makanya sahabat Abu Hurairah tuh pernah dikasih wasiat sama Nabi, ya Abu Hurairah, mur ahlaka bis shalah wa ya'tika rizqu min haitsu la yahtasib, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Hurairah, suruh, lihat akhlak tuh keluarga, suruh keluargamu untuk sembahyang, suruh untuk sembahyang, maka bakalan datang tuh rezeki kepadamu dari jalan yang dikira-kira. Jadi kalau orang dianya sholat, bininya sholat, anaknya sholat, pembantunya sholat, supirnya sholat, semuanya sholat, nah udah, itu nanti bakalan datang apa? Rezeki dari mana aja, tapi dia kira-kira gitu. Pokoknya datang aja udah rezeki. Dia lagi sulit, lagi butuh, ada aja tuh rezeki. Artinya nggak bakalan tuh dia ada ceritanya dia mati kelaparan, nggak ada. Karena orang mendirikan sholat. Kalau orang mendirikan sholat berarti dia orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa, maka semua segala kesusahan bakalan dikasih solusi sama Allah. Al-Quran sebutkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Segala musibah, problem dikasih jalan keluar sama Allah. Kemudian Allah berikan rezeki dari jalan yang enggak sangka. Kita ini manusia lemah. Lemah. Makanya kalau kita bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga bakalan stres, bingung kita. Apalagi urusan rezeki. Kadang-kadang kita udah yang kerja aja masih bingung kan. Nah, makanya kuncinya takwa di situ. Kuncinya sholat di situ. Nanti yakin dengan sabdanya Nabi Muhammad, rezeki datang dengan apa? Jalan yang enggak disangka-sangka. Yang ketiga, waktu tiaz zakah. Kemudian yang ketiga, membayar zakat. Zakat. Kalau itu jadi orang kaya, ya. Tapi kalau nanti orang susah nggak bayar zakat, nggak usah. Nanti menerima zakat aja. Tapi untuk orang yang kaya, ada zakat yang mal, itu zakat harta. Kalau kita punya duit banyak, pengusaha yang hebat,
Udah sampai nisab per tahun, maka dia bayar zakat mal atau zakat badan. Apa zakat badan? Zakat fitrah. Biasanya bulan kapan? Ramadan. Emang bulan lain nggak ada. Bulan Ramadan zakat fitrah mah. Zakat fitrah tuh kasih 3 liter atau 3 kilo lebih zakat fitrah. Ada juga nih sekarang ya pendapat ulama meskipun tidak kuat di mazhab Syafi'i, zakat profesi. Zakat profesi tahu kan? Biasanya kalau gajian ya, pergajian dipotong gitu kan, ya nggak apa-apa udah. Ya meskipun tidak kuat gitu di mazhab, tapi nggak apa-apa. Pokoknya kalau urusan orang ngeluarin duit jangan larang udah pokoknya. Ya, ambil aja udah. Pokoknya ada orang mau ngeluarin duit jangan larang udah. Karena orang buat ngeluarin duit itu susah. Kalau ada orang ngeluarin duit, yang penting jalan benar, tapi udah ambil aja tampung buru-buru, salurin kepada siapa? Yang membutuhkan. Zakat apa tadi namanya tuh? Zakat profesi. Ya meskipun tidak kuat di mazhab kita. Yang kuat itu zakat fitrah, zakat mal tadi itu. Wa tasuma Ramadan. Kemudian yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa tuh Islam. Yang kelima berpuasa di bulan Ramadan. Ntar dikit lagi nih, berapa bulan lagi? 3 bulan lagi puasa di bulan Ramadan. Jangan nggak puasa. Jangan. Apalagi kalau misalnya kerja berat nggak puasa, udah puasa aja. Puasa karena insya Allah dengan puasa tersebut, karena kadang-kadang nggak bisa juga kita dapatkan pahalanya tuh di luar bulan puasa, meskipun dikontok tetap pahalanya itu beda sama orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa tuh dari beduk subuh sampai azan maghrib. Kemudian yang kelima, wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Pergi haji jika mampu. Pergi haji jika mampu. Insyaallah kita pergi haji. Umrah atau umrah dulu dah, haji susah. Ya, lama banget haji. Ya, tapi kalau emang kehendak Allah nggak ada yang mustahil sih. Jadi kita pasang niat yang bagus, ingin pergi haji, dan juga yang pertama kali kita niatkan ingin berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, pengen ziarah ke makam Nabi, pengen ziarah ke makamnya Rasulullah SAW di kota Madinah. Haji bagi yang mampu. Mampu di sini mampu semuanya. Mampu urusan duitnya, mampu urusan perjalanannya juga. Arti perjalanan lagi posisi damai, nggak ada peperangan. Itu lagi perang, kita naik pesawat yang terkena roket, nyasar kan deh. Bukannya ke Mekah malah ke Taiwan yang dengar. Ulang-ulang bahasa Taiwan yang dengar. Perjalanannya aman. Kemudian ada ongkosnya juga. Ada mu'anu safar, ada ongkosnya juga. Jangan ente pergi haji di rumah bini ente, anak ente kelaparan, nggak boleh. Tuh pergi haji itu. Iya, pergi haji aja, pergi haji yang wajib. Kalau ente pergi haji, anak ente di rumah kelaparan nih, bini ente kelaparan, nggak boleh itu. Apalagi cuma keluar beberapa hari doang, ya kan? Ya nggak boleh. Pergi haji harus kita siapin duitnya. Anak bini harus apa? Di rumah kita siapkan duitnya. Makanya ada cerita bagus tuh, cerita Sayyiduna Abdullah bin Mubarak. Itu Sayyidina Abdullah bin Mubarak ketika sudah mau masuk musim haji nih, beliau udah nyiapin tuh mau pergi haji tahun ini ya. Karena Sayyidina Abdullah bin Mubarak tuh punya amalan setahun haji, setahun berjihad fisabilillah. Setahun haji, setahun jihad fisabilillah. Nah, ketika tahun ini haji beliau siapkan tuh. Oh, dikit lagi haji nih, 2 bulan lagi, sebulan lagi. Dia beli peralatannya ke pasar. Dia beli apa? Dia mau beli onta. Karena waktu itu kan belum ada bis high es, belum ada. Masih pakai apa? Pakai onta, belum ada. Pas mau ke pasar, di pinggiran jalan tuh dia ngelewatin tempat sampah. Ketika dia tempat ada perempuan lagi apa? Ngorek-ngorek sampah. Ditanya sama Abdullah bin Mubarak, wahai fulanah, apa yang kau lakukan? Kata ini perempuan apa? Ikut dia jalan terus. Katanya, mur ala tariqik.
Jalan terus udah. Enggak, apa yang kau lakukan nih, ngeduk-ngeduk sampah perempuan. Ditanya perempuan, engkau siapa? Aku Abdullah bin Mubarak, katanya. Oh, kalau bukan karena engkau Abdullah bin Mubarak, seorang ulama yang terkenal, aku nggak bakalan cerita kepadamu, aku nggak bakalan curhat keadaan aku kepadamu. Saya sudah 3 hari tidak makan. Itu katanya perempuan, Masya Allah. Udah 3 hari makan dan gak minta sama orang. Saya udah 3 hari gak makan. Ini di rumah, saya punya anak juga belum makan udah 3 hari. Dan sekarang waqad uhillat lanal maitah. Udah halal nih bangke sama kita daripada mati. Betul enggak? Kan biasanya sama-sama mungkin ada bangke, udah halal deh. Akhirnya Abdullah bin Maruf dengar kayak gitu, hatinya apa? Orang ulama, Masya Allah. Ulama yang juga bijaksana gitu. Ibadahnya gak nafsu. Kan kalau kita masih ibadah nafsu tapi bijaksana, Masya Allah. Akhirnya duit yang buat hajinya tuh kemana? Apa terus haji? Apa ditinggalin perempuan kelaparan mati? Enggak. Udah duit yang buat haji yang tadi mau beli onta, beli perlengkapan berapa puluh juta tuh dikasihkan ini. Duit untuk kamu, pulang sudah beli buat anak-anak makan. Abdullah bin Umar nggak jadi pergi haji, nggak jadi pergi haji. Dia pulang udah, karena dia tahu bijaksana mana yang lebih wajib, mana yang lebih besar di sisi Allah pahalanya. Udah, akhirnya beliau di rumah nggak jadi pergi haji. Pulang haji, orang-orang pulang haji kan disunahkan tahniah tuh. Makanya kalau kita pergi haji, orang pulang haji, kita kan disunah ke rumahnya tuh. Kalau kita mau jangan ngarapin air zam-zam doang, kismisnya doang enggak, tapi sunahkan tahniah. Ucapkan apa? Hajjun mabrur, wasa'in sunnah. Akhirnya Abdullah bin Mubarak bilang sama orang pulang haji, hajjun mabrur, wasa'yun maskur, katanya. Akhirnya tuh orang bilang juga, wa anta kadzalik hajjun mabrur. Anda enggak pergi haji. Jangan begitu Abdullah bin Mubarak, katanya. Saya tawaf niat ente, katanya. Waktu di Arafah ketemu ente. Enggak, Anda kagak pergi haji. Di rumah nggak pergi haji, enggak. Banyak yang nyaksiin tuh. Jadi waktu haji banyak yang nyaksiin orang itu ketemu siapa? Lalu dia tawaf ketemu, di Arafah ketemu. Akhirnya belum bingung. Dia pulang ke rumah malam dia bermimpi. Bermimpi ada satu suara, ya itu ada yang riwayat dikatakan malaikat. Ya Abdullah bin Mubarak, katanya, agar-agar sebab engkau menginfakkan hartamu untuk tadi itu imro'ah dan anak-anaknya yang yatim, dan engkau nggak jadi pergi haji, itu Allah Subhanahu wa ta'ala gantikan untuk engkau seorang malaikat yang mana dia setiap tahun menyerupai wajahmu, dan dia pergi haji pahalanya nanti untuk Abdullah bin Mubarak. Tuh gara-gara apa? Ngasih sedekah, ngerti ilmu, bijaksana. Jadi sahabat Abdullah bin Mubarak haji nggak haji, duitnya apa? Pahalanya nyampe. Tuh sahabat apa? Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Jadi ada malaikat yang Allah ciptakan khusus untuk menghajikan Abdullah bin Mubarak sampai kapan? Sampai yaumil kiamah tuh, Insya Allah. Karena sebab apa? Sebab peduli sama manusia. Hajinya atau ibadahnya bukan karena hawa nafsu. Dilihat mana yang lebih penting nih, mana kira-kira yang lebih yang Allah ridhoi. Qala sadaqta. Kemudian kata malaikat Jibril tadi yang nanya sadaqta. Malaikat Jibril nanya tapi bilang oh ya betul tuh. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kata Sayyidina Umar, aku heran, tadi dia nanya tapi dia jawab oh ya benar tuh. Kan aneh kan ya. Tapi nanya, tapi gue bilang benar gitu. Jika ini malaikat. Jadi malaikat itu lagi nyamar, ingin mengajarkan sahabat lewat perantara Nabi Muhammad. Qala fa akhbirni anil iman. Kemudian malaikat Jibril tadi yang lagi nyamar nanya lagi, fa akhbirni anil iman. Maka kabarilah aku, ajarilah aku tentang iman. Qala an tu'mina billah. Iman itu engkau beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, kepada para malaikatnya. Wa kutubihi, kitab-kitabnya semuanya itu ada 104. Taurat,
Zabur, Injil, Al-Quran, kemudian Suhuf Ibrahim, semua kitab-kitab kita imannya. Cuman kalau Taurat yang sekarang udah dirubah. Zabur juga dirubah juga. Injil juga dirubah. Yang otentik apa? Al-Quran. Makanya Al-Quran ini salah satu kitab yang terlama, belum bisa belum bisa dirubah-rubah, belum bisa. Kalau yang sekarang, yang Taurat, Injil sekarang udah udah diutak-atik. Sama siapa yang ngotak-atik? Sama ulamanya, ulama Yahudinya. Diutak-atik, diganti-ganti. Ini kira-kira yang enak diganti, yang kira-kira kurang tepat diganti. Kalau ulama Islam ada yang nggak berani begitu? Ada yang berani. Nah, disitulah kehebatannya Islam, peradaban Islam, kehebatannya 14 tahun undang-undangnya. Al-Quran tidak ada yang berubah sedikit pun nggak ada. Al-Quran yang sekarang ini nggak ada yang berubah sedikit pun. Wa rusulihi, dan para rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, hari akhir, hari yang udah nggak ada malam lagi, udah hari akhir, hari kiamat. Semua pada mati, semuanya pada mati. Habis mati ngapain? Habis mati dibangkitin. Habis dibangkitin dihisap satu-satu. Habis dihisap ditimbang di mizan tuh. Habis di mizan siratul mustaqim. Habis sirat baru surga. Terakhir tuh, sebelum terakhir tuh sirat. Tapi enggak, sebelum surga ada haud. Apa namanya? Telaganya Nabi Muhammad SAW. Nanti Nabi Muhammad udah jauh udah ngeliat, oh ini umatku nih, oh ini umatku nih. Nanti Nabi Muhammad tuh ngasih satu-satu dengan apa? Dengan tangan langsung, oh ini umatku nih, kasih minum semuanya, kas, satu gelas dikasih semua itu di haudnya Nabi Muhammad sebelum masuk surga. Makanya kalau orang yang punya ikatan sama Nabi Muhammad, yang sering baca sholawat, sering mensyiarkan ajaran Nabi Muhammad, ngedukung kalau ada perayaan-perayaan yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, dan itu dapat ganjaran, dapat apa namanya, dia dapat perhatian lu si Nabi Muhammad. Jadi terakhir tuh ya siratul mustaqim. Nah, kalau ente nyemplung nggak selamat tuh ente. Kalau nyemplung tuh berarti udah apa namanya, game over udah. Tapi enggak sih, kalau orang Islam selama di hatinya ada iman, tetap dia bakalan masuk surga. Sirat, haudnya Nabi Muhammad, laganya Nabi Muhammad tuh baru masuk ke dalam surga. Itu prosesnya panjang, jangan ente kira sebentar, itu lama. Bisa bertahun, bisa lama ada, pokoknya udah nggak betah, udah orang udah lama banget udah. Ya insya Allah kita semuanya mendapatkan keringanan, mendapatkan syafaat dengan keberkahan. Harapan kita cuma satu, siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keadaannya sangat genting, udah keadaannya sangat menyeramkan, gelap, gak serem dah. Gelap, keringat ada yang sampai pundak, ada udah serem dah. Tapi harapan kita cuma siapa? Nabi Muhammad SAW. Kita dikenal sama Nabi Muhammad, ya udahlah, insya Allah aman deh, ya kan? Makanya kan orang berbondong-bondong ingin dekat sama Nabi Muhammad. Semua orang-orang nanti tuh pengen dekat sama siapa? Sama Nabi Muhammad. Nanti di yaumil kiamat tuh orang pada buru-buru nyari siapa? Ya Nabi Muhammad. Kalau sekarang di dunia orang pada ngedeketin orang-orang artis atau orang-orang yang kaya kan, nah nanti kalau di akhirat nggak ada tuh. Siapa yang dicari? Ya Nabi Muhammad. Ya para nabi aja dari Adam sampai akhir semuanya kemana? Di mana ada nabi situ pada ngumpul nanti tuh. Pada apa? Pada nyamperin di situ. Karena semua tahu bahwasanya apa? Keamanan ada pada Nabi Muhammad. Itu semuanya nanti pada ngumpul. Wah, pada ngehubungin Nabi Muhammad itu deh. Sallallahu alaihi wasallam. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian kau beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Jadi takdir itu baik buruknya kita harus imankan. Karena kan
takdir itu terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Takdir itu terkadang nggak sesuai dengan keinginan kita. Nggak semua takdir itu sesuai dengan keinginan kita. Takdir itu terkadang nggak sesuai dengan keinginan kita. Nah, karena otak kita ini nggak mampu, tidak mampu untuk memahami kenapa sih takdir itu begitu. Otak kita nggak mampu. Padahal sudah pasti setiap takdir itu ada baiknya. Makanya tugasnya kita di sini, ketika takdir yang tidak mengenakan datang, tugas kita apa? Apa tugas kita? Tugas kita udah beribadah kepada Allah dengan berpasrah diri 100% udah. Udah pasrah aja, terima udah. Karena apa ya? Karena kita tidak bisa memahami kenapa saya takdir bisa begitu. Karena kita nggak bisa memahami, emang otak kita juga terbatas, makanya udah setiap ada takdir yang perkiraan kita itu kayaknya nggak enak nih sama kita, udah kita terima. Karena otak kita nggak mampu. Padahal di situ pasti Allah ngasih yang lebih baik. Ya sebagai contoh, ada orang pagi mau jalan kerja, udah janjian nih sama orang nih, nggak usah kerja deh, udah janjian ketemuan sama orang, sejam lagi nih ente dapat duit 1 miliar misalnya, enak nggak? Ya 1 miliar udah kebanyakan deh, 100 juta aja, 100 juta. Ente udah janji sama orang sejam lagi nih, sejam lagi ente janji mau dikasih duit sama orang 100 juta, janji jam 12, jam setengah 12 dia ke tempatnya tuh, sampai ke sono sepeda motor ente mau mogok, nyari bengkel nggak ada, nyari ini nggak ada, sampai lewat jam 1, nggak jadi ketemu orangnya. Karena nggak jadi, dapat duit nggak dapat duit. Aduh ya Allah, ini kok takdir kayaknya apes banget ya. Nggak boleh kita begitu. Di situ pasti baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman otak kita kadang-kadang nggak mampu. Ya udah pasrah aja udah. Ya kemungkinan nanti kalau dapat duit bisa berubah kita punya iman. Atau kemungkinan nanti naudzubillah min dzalik mendapatkan musibah yang lebih besar. Kalau tadi cuman bocor doang, tapi kalau ente tetap jalan, bisa ketabrak tank ente di jalanan. Atau ketabrak bemo, ente bisa lebih bahaya. Makanya kita selalu apa ya? Pasrah udah terhadap takdir yang menurut kita itu nggak bagus. Udah kita pasrah, beribadah. Nah ketika kita pasrah, kita itu udah lagi keadaan beribadah kepada Allah. Kalau beribadah berpahala nggak? Berpahala. Ketika kita pasrah, ya udah ya Allah saya terima ya Allah. Maka kita itu lagi posisi beribadah kepada Allah. Maka dapat pahala. Qala sadaqta, maka kata malaikat Jibril, sadaqta, iya benar. Nah, kata malaikat Jibril benar lagi. Tadi malaikat Jibril nanya tentang iman, tapi jawabnya apa? Iya, benar itu. Ada malaikat Jibril begitu. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, antara aja dah insyaallah minggu yang akan datang kita bahas lagi hadisnya tentang ihsan dan juga tentang yang berkenaan dengan tanda-tanda hari kiamat apa aja. Insyaallah pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.